Sayyid Ibrahim Husseini, peran historis perempuan perspektif Al-Quran. Dalam serial House of Lords, prequel dari Game of Thrones, dijabarkan tentang misogini dan patriarki. Misogini sendiri adalah kebencian atau ketidaksukaan terhadap perempuan atau anak wanita, dan itu merupakan dampak dari praktik hidup patriarki atau sistem kemasyarakatan yang kekuasaan bertumpu pada laki-laki. Nah, House of Lords tersebut berlatar abad pertengahan Eropa, yang mana di saat yang bersamaan itu juga merupakan abad pra-Islam di Jazirah Arab. Kita tahu bahwa di Jazirah Arab pra-Islam atau zaman jahiliyah, misogini dan patriarki juga sangat merajalela. Bahkan Al-Quran mengutuk perilaku menguburkan bayi perempuan oleh sebagian masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Nah, bagaimana kemudian Islam datang untuk mengubah sesat pikir tersebut, dan apa peran kesejarahan atau peran historis perempuan menurut Al-Quran? Mari kita bahas. Nah, pertama kita compare terlebih dahulu tentang peran kesejarahan perempuan di berbagai belahan masyarakat dan berbagai pandangan keagamaan. Nah, pada masyarakat Mesir kuno, perempuan dianggap sebagai sesuatu yang diagungkan atau matriarki. Ini berbeda jauh dengan pandangan di Yunani kuno, di mana perempuan itu dianggap setengah antara binatang dan manusia yang laki-laki, sehingga Aristoteles pernah menyebutkan bahwa perempuan adalah setengah dari laki-laki. Nah, sementara menurut agama-agama terdahulu, misalnya agama Kristen dan Yahudi, menganggap perempuan tidak seperti hak-hak yang ada pada laki-laki. Ini tentunya disempurnakan oleh Islam melalui pandangan yang menyatakan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu tidak ada bedanya dalam perspektif hak dan kewajiban. Yang membedakan dia hanyalah pada derajat ketakwaannya atau bagaimana ia mampu mengendalikan dirinya. Nah, dalam Al-Quran kemudian menjelaskan tentang bagaimana peran kesejarahan perempuan dalam mengubah jalannya sejarah. Nah, dalam Islam sendiri terdapat 3 pandangan terkait peran historis perempuan. Pandangan pertama menyatakan bahwa perempuan itu tidak memiliki peran historis. Tentu pandangan ini adalah pandangan yang ahistoris atau bertentangan dengan sejarah atau tidak memiliki landasan sejarah, karena nyatanya dalam Al-Quran perempuan juga memiliki peran historis. Sebut saja misalnya dalam Quran surat Saba, ratu yang merupakan istri dari Nabi Sulaiman, Ratu Saba atau Ratu Balkis, itu memiliki peran historis karena dia merupakan raja atau ratu. Nah, sementara pandangan kedua dalam Islam menyebutkan bahwa perempuan tidak ada bedanya sama laki-laki, semua memiliki harkat dan martabat yang sama, bahkan perempuan itu bisa melakukan apa yang dilakukan oleh laki-laki, baik itu di sektor privat maupun sektor publik. Tentunya pandangan ini adalah pandangan yang bias dan bebas nilai, sehingga pandangan yang dapat kita akomodir secara rasional adalah pandangan ketiga, yaitu perempuan memiliki peran historis selama ia masih berpegang pada kodratnya sebagai perempuan. Di akhir kita akan bahas tentang bagaimana perempuan berperan dalam sektor privat maupun publik. Sebelum masuk ke dalam situ, menarik kiranya kita mempelajari terlebih dahulu gerakan-gerakan perempuan. Misalnya dalam feminisme barat disebutkan ada 4 fase kebangkitan perempuan atau 4 fase perkembangan gerakan perempuan. Yang pertama yaitu fase komunal atau fase di mana perempuan secara primitif masih dianggap sebagai bukan manusia. Dia hanya merupakan properti atau benda yang dapat dikomodifikasi atau dimanfaatkan oleh kaum lelaki. Sementara pada fase kedua nyatakan bahwa perempuan memiliki hak, tetapi fungsinya hanya sebagai budak, misalnya pada masyarakat Yunani kuno. Nah, sementara pada fase ketiga, perempuan kemudian bangkit dan meneriakkan tentang kesederajatan atau persamaan hak, yaitu setelah Renaissance, sehingga
Sampailah kita pada fase keempat, yaitu di mana abad 20 perempuan menyatakan diri bahwa ia pun juga memiliki hak ekonomi dan politik sebagaimana kaum lelaki. Kita tahu bahwa di Amerika perempuan itu dapat memilih dan dipilih baru pada dekade kelima abad ke-20 atau paruh kedua abad ke-20 setelah Perang Dunia Kedua. Nah, dampak negatif dari feminisme ala barat adalah perempuan menyatakan diri bahwa ia sama persis dengan laki-laki. Kita tahu bahwa persamaan bukanlah keadilan, bahkan persamaan bisa saja terjerembab pada kezaliman atau ketidakadilan itu sendiri. Dari upaya untuk mempersamakan, bukan untuk menegakkan keadilan gender, tapi persamaan gender, lahirlah dampak turunan. Dan tentunya ini merupakan ekses negatif. Misalnya perempuan ingin untuk tidak menikah sama sekali, atau perempuan tidak ingin memiliki anak atau child free, atau perempuan merasa bahwa laki-laki itu adalah musuh dan patut untuk dilawan. Ini adalah dampak negatif dari feminisme barat, walaupun yang harus kita garis bawahi, tidak semua feminisme barat itu membawa ekses negatif. Begitupun dengan Islam, feminisme Islam, tidak semua juga gerakan dari feminisme Islam itu membawa dampak positif belaka, tetapi ada juga dampak negatifnya. Misalnya Murtada Mutahari dalam buku Filsafat Keperempuanan dalam Islam menyebutkan bahwa dalam Islam, alih-alih menunggu abad 20, 1400 tahun lebih yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah mengembalikan harkat dan martabat perempuan ke tempatnya. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai keadilan. Sebagaimana definisi keadilan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika pada masyarakat jahiliyah perempuan atau bayi perempuan itu dikubur, Rasulullah menyayangi seluruh anak perempuannya, sehingga dari anak perempuannya lah keturunan Rasulullah SAW berlanjut hingga sekarang. Tetapi feminisme Islam yang dibawa oleh Rasul kemudian dikotori dalam tanda kutip oleh sebagian penguasa yang justru memundurkan feminisme Islam itu sendiri, sehingga Islam kemudian memandang lagi perempuan sebagai properti yang harus berada subordinat di bawah kaum lelaki. Nah, bagaimana idealnya perempuan dalam perspektif Islam, atau lebih tepatnya bagaimana teladan perempuan perspektif Qur'ani? Nah, secara garis besar kita bisa bagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor privat dan sektor publik. Pada sektor privat, perempuan bisa berperan ke dalam 4 status dalam hal ini: sebagai anak perempuan, sebagai saudari, sebagai istri, dan sebagai ibu. Misalnya dalam Al-Quran jelaskan bagaimana anak perempuan itu membantu kedua orang tuanya. Kita tahu bahwa Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi digelari Ummu Abiha atau ibu bagi ayahnya. Ada dua pandangan ulama mengapa Sayyidah Fatimah digelari Ummi Abiha atau ibu bagi bapaknya. Pandangan pertama menyatakan bahwa karena kasih sayang seorang istri, dalam hal ini Sayyidah Khadijah ketika setelah meninggal, itu berganti ke Sayyidah Fatimah yang merupakan anaknya, sehingga dia bisa menjadi ibu bagi bapaknya. Sementara pandangan kedua, ulama menyatakan bahwa Ummu Abiha digelari kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi karena pada keturunan Fatimah lah keturunan Rasulullah itu dapat berlanjut. Kita tahu bahwa dari 7 anak Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya Fatimah yang hidup hingga dewasa dan memiliki keturunan, mulai dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan seterusnya sampai sekarang. Nah, sehingga pula itulah mengapa Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi digelari sebagai Al-Kautsar atau keberkahan yang melimpah. Dalam Al-Quran ini disebut dalam surah Al-Kautsar untuk kemudian mengembalikan Al-Abtar atau yang terputus kepada masyarakat yang menghardik Nabi Muhammad merupakan keturunan yang terputus. Nah, itu yang pertama sebagai anak. Sebagai istri atau sebagai saudari, Al-Quran juga menjelaskan tentang teladan perempuan. Dalam hal ini saudara atau saudari dari Nabi Musa alaihissalam ketika ia menunjukkan di mana Nabi Musa kecil ketika pada waktu bayi dapat disusui kepada Fir'aun tentunya. Nah, itu teladan perempuan ketika ia berani menyampaikan walaupun di pemimpin yang sangat mengerikan seperti Fir'aun. Nah, status yang ketiga yaitu sebagai istri. Al-Quran juga menjelaskan tentang teladan perempuan. Misalnya istri dari
Nabi Adam, yaitu Siti Hawa salamullah alaihi, termasuk pula istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu baik istri pertama yaitu Sarah maupun istri kedua yaitu Siti Hajar. Nah, sebagai seorang ibu, Al-Quran juga menjelaskan tentang teladan perempuan. Dalam hal ini Siti Maryam salamullah alaihi termasuk juga ibu dari Nabi Musa dan ibu dari Maryam, yaitu istri dari Imran dalam Quran surah Ali Imran. Nah, itu 4 status peran perempuan dalam sektor privat. Sementara dalam sektor publik, perempuan juga dapat berperan, misalnya sebagaimana Sayyidah Fatimah berperan pada sektor publik, misalnya dalam bidang agama, bidang politik, kayak Ratu Balkis tadi dalam Al-Quran disebutkan juga bagaimana ia kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Termasuk juga dalam ekonomi, Sayyidah Khadijah yang merupakan entrepreneur sukses mendermakan seluruh kekayaannya demi dakwah Rasulullah SAW. Termasuk pula dalam ranah budaya, di mana ulama-ulama perempuan juga memberikan pengaruh-pengaruh tulisan dan pemikirannya. Nah, terakhir, dalam Al-Quran dijelaskan pula bukan hanya ada teladan baik perempuan, ada juga teladan buruk. Nah, teladan buruk perempuan dapat kita bagi dua, yaitu istri buruk dari suami yang baik dan istri buruk dari suami yang buruk. Nah, yang pertama, istri yang buruk dari suami yang baik yaitu istri Nabi, misalnya istri dari Nabi Lut, istri dari Nabi Nuh, itu merupakan istri buruk dari suami yang baik. Sementara yang kedua, istri buruk dari suami yang buruk, misalnya pasangan suami istri Abu Lahab dan istrinya yang dalam Quran surat Al-Lahab itu sangat dikutuk. Nah, peran dari istri buruk dari suami baik adalah menggagalkan misi kenabian yang dilakukan oleh Nabi. Sementara peran dari istri buruk dari suami buruk adalah menyukseskan misi dari suaminya, yang mana pada gilirannya juga menggagalkan misi para nabi. Dalam hal ini misalnya suami istri Abu Lahab itu menggagalkan misi kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah teladan perempuan Qurani dan peran historis perempuan dalam Al-Quran. Selamat menjadi perempuan Qurani, karena Rasulullah SAW bersabda, tidak memuliakan perempuan kecuali lelaki mulia dan tidak menghinakan perempuan kecuali lelaki hina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.